Is. Ngetro yang nonton ya, pada mupeng kan? Bismillah, hari ini saya mau unbox smartphone paling ultimate-nya Infinix ya. Ini udah dirilis atau diinfokan pas launching di Bali kemarin ya, sama Note 60 series yang lain. Ini adalah Note 60 Ultra yang mungkin jadi smartphone Infinix dengan harga paling tinggi yang pernah rilis di pasaran Indonesia. Ya, dulu kan Zero yang paling tinggi itu sekitar 6,5 juta ya dulu ya. Ini akhirnya keluar harga resminya di 11.999, tapi for sale-nya ada diskon 1 juta, dan ini yang akan kamu dapat kalau kamu order ya. Ada kardus luar lagi sebetulnya yang warna coklat, tapi sudah saya keluarkan, jadi tinggal kardus warna hitam. Bukan kardus, ini box eksklusif kali ya namanya ya. Karena ini memang kerjasama dengan Pininfarina, desainnya. Pininfarina ini desainer dari supercar ya, sports car, mobil-mobil mahal lah ya. Kemudian kamu akan dapat nih bonus dari XL. Ada eSIM dengan bonus kuota hingga 600 GB lebih setahun. Jadi khusus buat eSIM saja ya. Kebetulan tadi saya baru aktivasi eSIM juga dan praktis ternyata pakai eSIM ya. Jadi nggak khawatir kalau smartphone hilang, kan nggak bisa dikeluarin kartunya tuh. Jadi internetnya tetap jalan selama kamu matiin akses ke notification dan juga control center kalau smartphone-nya dalam keadaan lock ya. Yuk kita balik ke bahasan ini. Ini dia Infinix Note 60 Ultra. Yang cara buka boxnya kayaknya nih di pinggir sini ya. Ada dua. Oke, ada dua kunci. Oh, diangkat ke atas. Bentar, ini saya agak dekat ke monitor. Harus digeser dulu. Sip. Di dalamnya ada box warna merah yang kayaknya siap dibelah dua nih. Bener nggak? Oh yes, betul. Dibelah dua kayak gini. Di tengah ada smartphone-nya. Kiri kanan ini apa ya? Bismillah, kita mulai dari yang kanan dulu untuk unboxing-nya. Wow, jadi yang ini hanya penutup kayaknya ya. Si kotak warna silver ini isinya ada di dalamnya. Ini adalah, bentar. Saya pun masih menerka-nerka. Apa ini? Ini kayaknya dock wireless charger yang bentuknya kayak mobil sport kayak gini ya. Nanti si wireless charger-nya kamu tempelin di sini. Bisa buat pajangan sekaligus buat pamer di meja kerja kamu nih. Kayak gini dengan finishing Kevlar karbon warna hitam, sisanya warna chrome. Kece abis, parah. Kemudian di sini kita akan dapat, oh iya ada ini. Ini adalah SIM ejectornya ya, khusus juga. Bentuknya kayak sports car. Sekarang kita beralih ke box yang sebelah kiri, kalau begitu. Kita angkat lagi, yes. Betul, tebakan saya tadi. Ini dapat dock magnetic charging-nya juga. Magnetic charging ya. Seperti ini, dengan finishing Kevlar karbon juga, cuma ini glossy. Buat nempel di back cover dari smartphone-nya. Bagian bawahnya warnanya silver seperti itu. Ada port Type-C. Seperti ini penampakan ya wireless charger-nya ya. Kamu bisa pasangkan di docknya yang tadi, biar makin kece. Di sini ada lubangnya. Kamu bisa masukin kabel ke situ ya. Nanti bisa lewat sini nih kabelnya tuh. Oke. Ya, ke situ ya. Buat jalur kabelnya. Ditaruh di atas meja, ini kece banget. Bentar, port Type-C-nya di sini berarti ya. Wow, mantap pisan. Ya. Kemudian dapat kabelnya, ya tentu buat chargingnya. Bisa langsung ke smartphone, chargingnya tentu saja. Ini kalau nggak salah 100 watt ya, fast chargingnya kalau pakai kabel. Dan kalau wireless 50 watt. Kabelnya dapat Type-C to Type-C, berarti chargernya dapat charger Type-C juga nanti ya. Kita coba keluarkan di sini. Apakah ada chargernya? Oh, di bawah ada chargernya. Di sini harusnya ada casing berarti nih. Yes, seperti biasa ada leaflet license by Qualcomm, kemudian buku petunjuk pengguna, modelnya ada X6877, di sini ada form garansi dan daftar service centernya juga. Kemudian dapat tempered glass yang belum dipasang, lengkap banget ya. Kemudian, ini dia hard case-nya. Ada ring magnetiknya, jadi bisa buat ngecas wireless tadi, dan juga finishingnya sama karbon Kevlar biar makin racing kali ya. Udah kelihatan bentuk kamera bumpnya bakal kayak gimana?
Ini hard case ya, dengan bagian bawah yang terbuka dan di bagian pinggir ini ada buat tombol atau buat itu ya, heart rate sensor. Yes, betul. Note 60 series punya heart rate sensor. Dan terakhir ada charger. Ini chargernya ukuran segini. Outputnya 100 watt. Nah, smartphone-nya sudah saya angkat. Saya akan hilangkan dulu kardus eksklusifnya dari atas meja saya. Yes, ini dia smartphone-nya. Penasaran kayak apa? Harusnya sih penampakannya udah sering terlihat di media sosial ya. Karena Infinix jor-joran banget buat device yang ini. Wow, tanpa casingnya pun, finishing karbon kevlarnya sudah ada di back covernya nih. Teman-teman bisa lihat, tuh back covernya. Kita lepaskan dulu stiker IMEI-nya. Dari tadi kita belum bahas speknya, jadi dia pakai prosesor MediaTek Dimensity 8400, infonya skor AnTuTu-nya tembus 2 juta, sudah 4 nanometer, kemudian RAM-nya 12 GB LPDDR5X, dan storage-nya 512 GB UFS 4.1 ya. Kamera utamanya 200 megapiksel, sensornya ada kamera teleskop juga 50 megapiksel, dan katanya punya 100 kali zoom periskop ya, hybrid sepertinya. Baterainya 7000 mAh, 100 watt fast charging, 50 watt wireless charging, dan sound-nya by JBL, serta sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i ya di sisi depannya. Oke, sambil saya nyalakan, teman-teman bisa simak sisi per sisinya. Teman-teman yang udah nyimak video review Note 60 sama Note 60 Pro kemarin, udah paham lah ya kekuatannya di mana. Betul, di fitur, di body, layarnya juga bagus. Dan ini nih, ada heart rate sensor ya. Ini sensor infrared buat mengukur heart rate dari jempol kita. Nah, frame logam dengan 2 garis antena di sisi kanan ini. Ada tombol power beraksen garis merah dan tombol volume rocker di situ. Di sisi atas, yes, ada 2 garis antena lagi yang mengapit. Pertama, mikrofon secondary buat noise cancelling. Kemudian ada infrared blaster, ini branding sound by JBL, dan ada dedicated loudspeaker-nya ya. Saya sangat penasaran dengan kemampuan lensa tele-nya. Nanti kita coba hunting foto. Kemudian, nah, di sisi kiri ini ada design by Pininfarina. Kalau mau kebaca kayak gini nih, megangnya ya. Kemudian ada tombol shortcut, ini bisa di custom ya fungsinya, bisa buat screenshot, bisa buat ubah profil, bisa buat AI, dan di sini ada 3 garis antena di sisi kiri. Frame-nya hitam, matte, saya suka, tidak glossy, dan di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon utamanya, kemudian 2 garis antena yang mengapit port Type-C-nya, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Layarnya 6,78 inci di varian reguler dan Pro saja. Bezelnya sudah sangat tipis dan simetris. Yang Ultra ini sama sih sebetulnya ya. Yang paling membedakan kan sisi belakangnya nih. Dari frame kameranya pertama. Kedua ada lensa tele, periskop 3 kali zoom, 50 megapiksel, dan kamera utamanya 200 megapiksel tadi. Di sini ada lensa ketiga juga, mungkin buat AI. Apa buat ultra wide ya? Nanti kita cek mode kameranya, dan ada LED flash 1 di sini. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen XOS 16 dengan tema yang disesuaikan juga, penampakannya dengan Pininfarina tadi ya. Hitam merah, ini warnanya Torino Black, nama warnanya. Padahal sebagai fans Rossoneri sih pengennya ini red and black-nya Milan ya. Tapi ya sudahlah, Torino Black saya terima kalau desainnya sekece ini. Sekarang kita coba dulu lihat penampakan aplikasinya. Beberapa ngikutin juga temanya kayak Calcare, Kalender, Clock, Kompas, Radio FM, File Manager, merah-merah semua. Dan kita langsung cek about phone-nya, Infinix Note 60 Ultra. Storage-nya terpakai 27,22 GB, berarti free-nya sekitar 484,78 GB ya. Kemudian ini Dimensity 8400 Ultimate, RAM-nya 12 GB, sudah menyala Memfusion 9 GB. Maksimal 12 GB ya, jadi bisa 12 plus 12, 24 GB. Itu fisikal sama virtual RAM ya. Kemudian kamera belakangnya 200 plus 50 plus 8 megapiksel. Yang 8 megapiksel kemungkinan besar lensa ultrawide ya. Kamera depannya 32 megapiksel, baterainya 7000 mAh, layarnya 1.5K, ini udah 144 Hz. Android 16 dengan security update 1 Februari 2026. Oke, dan segera kita cek untuk mode kameranya. Oh, zoomnya ternyata 3,5 kali. Dan
Yes, ini jarak fokusnya tidak bisa terlalu dekat. Nah, bisa dapat sekarang fokusnya. Kalau diukur-ukur sekitar 20 sentian ya ke situ untuk fokus minimalnya di lensa tele. Kalau lensa wide-nya bisa in sensor zoom dan lensa ultra wide-nya 0,6 kali. Nah, karena lensa telenya 50 megapiksel bisa in sensor zoom juga sehingga dia dapat hybrid zoom 7 kali. Kalau yang 100 kali itu pasti udah dengan bantuan interpolasi software ya. Kemudian untuk video, kita coba cek resolusi maksimalnya. Seperti biasa, di sini muncul resolusinya ya. Bisa 4K 60 fps. Tapi kalau di ultra wide, 2K 30 fps maksimal ya. Nggak bisa 60 fps. Kalau lensa tele, bisa 4K 60 fps juga sama, karena sensornya besar 50 megapiksel dengan AI Steady menyala. Kita coba AI Steady-nya yang ultra steady ya. Oh, yang ultra steady hanya bisa di lensa ultra wide dan lensa utama. Di Full HD 60 fps ya. Kemudian sisanya ada mode portrait, street snap, super night, dan di mode ini ada slow motion, time lapse, dual video, AIGC portrait, vlog, panorama, pro, skyshot, dokumen, super makro, dan long exposure. Kalau ada super makro, artinya lensa ultra wide-nya punya autofocus. Kita coba aja di sini. Lensa ultra wide betul bisa atur fokus, jadi bisa dipakai buat lensa makro juga. Shutter speed 1/10.000 sampai 6 detik kalau di lensa ultra wide, ISO-nya dari 50 sampai dengan 2400 kalau di lensa utamanya. Shutter speed 1/10.000 sampai dengan 30 detik dan ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Kalau di lensa tele, shutter speed-nya sampai 30 detik juga dan ISO-nya sama sampai 3200 ya. Kalau video kamera depan, tadi belum cek ya, bisa 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Dan cuma ada satu mode steady atau stabilisasinya ya, video steady saja. Oke. Teman-teman, gimana? Sudah siap membobol celengannya buat smartphone paling premium dari Infinix yang kelengkapannya juga nggak kalah premium. Selain smartphone-nya kece abis, kece parah. Dan oh yes, feels-nya ini kalau pakai hard case mantap pisan. Saya akan keluarkan dulu ininya, SIM tray-nya. Dari tadi kita belum keluarkan. Pakai SIM ejector yang premium juga ya. Bismillah. Oke, 2 nano SIM card tanpa slot micro SD. Karena storage-nya kan udah 512 GB. Dan seperti ini, cara charging-nya di atas meja. Yes, seperti ini. Ngecasnya di atas supercar desain Pininfarina ini ya. Mantap. Kalau kamu tidak terlalu butuh hiasan di atas meja, kamu cukup pakai wireless chargernya ini saja. Kamu tempelkan di back covernya yang sudah ada ring magnetiknya ya. Tuh, jadi nggak lepas. Kalau mau pakai wireless atau mag cas yang power bank juga ini bisa. Oke, teman-teman, saya butuh input. Kira-kira apa saja yang mau dibahas dari smartphone ini, selain tentu kameranya ya. Saya harus banget ngetes kameranya di berbagai kondisi, termasuk vlogging dan cafe hopping tentunya ya. Ini smartphone Infinix yang bisa banget kalau di cafe, taruh di atas meja biar kelihatan keren ya. Ya harganya pun nggak kalah kerennya. Teman-teman yang tertarik boleh cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Siapa tahu ada promo biar bisa lebih murah lagi dapetinnya. Atau cek juga link di deskripsi, di mana bisa dapetin Infinix Note 60 Ultra ini yang Pininfarina Edition. Yes, matrix display-nya tetap ada ternyata ya. Ditambah LED strip breathing warna merah di bagian bawah frame kameranya, tepat di bawah tulisan Pininfarina itu. Kalau kayak gini kayak cepisan asli parah. Ngetrol yang nonton ya, pada mupeng kan? Ya gitu aja deh, pokoknya cek produk YouTube Shopping, cek link di deskripsi, tungguin video reviewnya. Boleh kalau mau nyalain lonceng, ini teko dan buat bukan lonceng ya. Boleh kalau mau nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxing yang panjang ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.